Ingat materi sebelumnya bahwa filsafat pendidikan Islam itu adalah pemikiran mendalam, universal, dan sistematis yang berkaitan dengan masalah pendidikan Islam. Artinya, antara filsafat dan filsafat pendidikan Islam dalam pendidikan terdapat suatu hubungan yang erat sekali dan tak dapat terpisahkan. Filsafat mendasari adanya filsafat pendidikan Islam, sehingga teori-teori pendidikan yang muncul betul-betul secara filosofis mendasar, bermakna, dan substantif. Dengan demikian, akan mempengaruhi perjalanan lebih lanjut terhadap jalannya pendidikan Islam secara mendalam, terpadu, dan menyeluruh dalam satu sistem pendidikan. Lalu, apa yang melatar belakangi munculnya filsafat pendidikan Islam? Jadi di rentang kurun waktu abad ke-7 hingga akhir abad ke-17, hegemoni peradaban dunia dipegang oleh umat Islam, sebuah bentuk peradaban yang didasarkan pada nilai-nilai ajaran Islam seutuhnya, sebagaimana diterapkan oleh Rasulullah SAW dalam konteks kehidupan bernegara. Peradaban yang didukung oleh masyarakat Madani di kota Madinah al-Rasul kelak dijadikan landasan pijak bagi pembentukan peradaban dunia di periode-periode berikutnya. Peradaban yang memiliki andil besar mengantar masyarakat dunia ke peradaban modern. Perkembangan peradaban Islam hingga mampu mencapai zaman keemasannya juga tidak lepas dari prinsip-prinsip dasar yang dimaksud, yakni produk pemikiran filosofis tentang pendidikan Islam, produk pemikiran yang dikaji dari berbagai konteks zamannya masing-masing dengan tidak melepaskan tuntutan Rasulullah SAW sebagai rujukan utama. Proses seperti itu pula yang dilakukan oleh para intelektual Muslim sejak zaman Khulafaur Rasyidin hingga generasi berikutnya. Masalah yang berkaitan dengan kehidupan manusia serta peningkatan kualitas hidupnya melahirkan pemikiran-pemikiran tentang pendidikan Islam. Gagasan-gagasan yang dihasilkan oleh pemikiran filosofis ini ikut membantu lahirnya berbagai teori-teori pendidikan Islam. Pemikiran filosofis yang rujukan utamanya selalu pada informasi Al-Quran dan hadis, khususnya yang berkonotasi dengan masalah pendidikan. Berdasarkan rujukan tersebut, kemudian muncul konsep-konsep pendidikan seperti tarbiyah, taklim, dan takdib. Kajian-kajian serius dan dengan ijtihad ini merupakan alur perjalanan sejarah yang melatar belakangi perkembangan pemikiran filsafat pendidikan Islam. Lantas, bagaimana ya perkembangan pemikiran filsafat pendidikan Islam itu? Untuk melacak sejumlah informasi mengenai perkembangan filsafat pendidikan Islam, salah satu pendekatan yang ditempuh dalam pembahasan masalah ini adalah melalui penelusuran sejarah periodisasi perkembangan dunia Islam sebagai berikut. Di antara lain, 1. Pemikiran awal perkembangan filsafat, yang kedua periode klasik, yang ketiga periode modern. Pemikiran awal perkembangan Islam. Pemikiran mengenai filsafat pendidikan Islam pada periode awal ini merupakan perwujudan dari kandungan ayat-ayat Quran dan hadis yang keseluruhannya membentuk rangka umum ideologi Islam. Dengan kata lain, kata Hasan Langgulung bahwa pemikiran pendidikan Islam dilihat dari segi Al-Quran dan hadis. Tidaklah muncul sebagai pemikiran yang terputus, terlepas hubungannya dengan masyarakat seperti yang digambarkan oleh Islam. Pemikiran itu berada dalam rangka paradigma umum bagi masyarakat seperti yang dikehendaki oleh Islam. Dengan demikian, pemikiran mengenai pendidikan yang kita lihat dalam Al-Quran dan hadis mendapatkan nilai ilmiahnya. Periode klasik. Menurut Jalaluddin dan Usman Said dalam buku Filsafat Pendidikan bahwa masa periode klasik ini terdapat sejumlah tokoh pemikiran Muslim yang membuahkan karya-karyanya dalam bidang pendidikan, di antaranya Ibnu Qutaibah, Abu Sa'id Sahnun, Muhammad Ibnu Sahnun, Ibnu Maskawai, Ibnu Sina, dan Al-Ghazali. Pemikiran pendidikan di periode klasik ini ditandai oleh beberapa hal, antara lain yang pertama, pemikiran didasarkan atas upaya menelaah konsep-konsep ajaran Islam dan menerapkannya dalam bidang pendidikan. Yang kedua, usaha tersebut ditunjukkan oleh menerapkan ajaran Islam dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat, sekaligus menunjukkan bukti bahwa ajaran Islam memuat konsep ajaran yang berhubungan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Yang ketiga, konsep ajaran Islam memuat konsep yang berhubungan dengan pengembangan peradaban manusia, berbagai aspek kehidupan. Yang keempat, peradaban dapat dikembangkan melalui hubungan timbal balik antara agama dan ilmu pengetahuan. Dan yang kelima, pengaruh pemikiran asing Islam digunakan sebagai pelengkap dan berfungsi sebagai bahan pengayaan, bukan unsur yang mendominasi
konsep yang bersumber dari ajaran Islam. Di sini terlihat bahwa unsur pengaruh asing atau non-Islam melebur dalam konsep pemikiran cendekiawan Muslim setelah terlebih dahulu diberi nilai-nilai Islam. Periode modern merujuk kepada pembagian periodisasi sejarah Islam modern dimulai sejak tahun 1800 Masehi. Menjelang periode modern ini, setelah Bani Abbas dan Bani Umayyah secara politik dapat dilumpuhkan, kekuasaan Islam masih dapat dipertahankan. 3 kerajaan besar yaitu kerajaan Turki Utsmani, Eropa Timur dan Asia sampai Afrika, kerajaan Safawi atau Persia, dan kerajaan Mughal India masih memegang hegemoni kekuasaan Islam. Namun, menjelang abad ke-17 dan abad ke-18, kerajaan-kerajaan Islam tersebut satu persatu dapat dikuasai oleh bangsa-bangsa Eropa Barat. Menurut Harun Nasution, di mana masa ini kekuatan militer dan politik umat Islam menurun dengan hilangnya monopoli perdagangan antara Timur dan Barat, perekonomian kerajaan-kerajaan Islam jatuh. Islam pengetahuan di dunia Islam mengalami stagnasi diisi oleh berbagai aliran tarekat yang cenderung bersifat khufarat dan superstisi, membawa masyarakat di dunia Islam bersikap fatalis, dan akhirnya dunia Islam mengalami kemunduran dan statis. Sejumlah pemikir atau filsuf pendidikan Islam antara lain dapat dikemukakan oleh sebagai berikut. Antara lain Rifa'at Badawi Araf dan Al-Tuqawi, yang kedua Muhammad Abduh, yang ketiga Ismail Raj Al-Farfi. Kemudian, bagaimana ya perkembangan filsafat pendidikan Islam di Indonesia? Seiring berkembangnya Islam di Indonesia, pendidikan Islam di Indonesia pun mulai muncul. Pada tahap awal, pendidikan Islam berlangsung secara informal. Di dalam sejarah Islam, sejak zaman Nabi Muhammad telah difungsikan rumah ibadah tersebut sebagai tempat pendidikan. Aktivitas kependidikan Islam di Indonesia pada dasarnya sudah berlangsung dan berkembang sejak sebelum Indonesia merdeka hingga sekarang. Hal ini dapat dilihat dari fenomena tumbuh berkembangnya program dan praktek pendidikan Islam yang dilaksanakan di Nusantara, baik yang berupa pendidikan pondok pesantren, pendidikan madrasah, dan lain-lain sebagainya. Fenomena tersebut menggarisbawahi adanya pemikiran tentang pengembangan pendidikan Islam di Indonesia dalam berbagai jenis dan bentuknya. Hal ini dibuktikan dengan adanya upaya-upaya dari para pengembang filsafat pendidikan Islam di Indonesia, terutama tampak dari karya-karya mereka yang terpublikasikan di masyarakat, baik yang berjudul Pengantar Filsafat Pendidikan Islam maupun Filsafat Pendidikan Islam.